Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar muridku semua? Baik. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada yang suka baca buku nggak ya kira-kira? Ada nggak? Suka baca buku apa? Buku cerita? Komik. Suka baca komik. Terus ada yang suka baca novel nggak? Ada. Kalau cerita rakyat? Ada suka. Oke, kalau gitu, kalau cerita rakyat ketemu cerita yang seru banget kayak gitu, pasti suka ceritain sama temannya terus rekomendasi bukunya. Nah, kalau ceritain ke teman itu kalian suka ceritain semuanya nggak? Enggak. Kita ceritanya intinya aja ya. Nah, pelajaran kita hari ini itu judulnya teks ikhtisar. Ada hubungannya dengan menceritakan kembali. Apa ya itu teks ikhtisar? Teks ikhtisar itu teks singkat yang menyajikan gagasan pokok atau bagian-bagian penting dari sebuah pandangan asli tanpa harus terikat pada urutannya. Ada 5 ciri-ciri dari teks ikhtisar, yaitu yang pertama, ciri-ciri utamanya singkat dan padat. Singkat dan padat itu yang berarti dia tidak menuliskan keseluruhannya, dia hanya menggambarkan bagian-bagian yang penting, gagasan-gagasan yang menggambarkan cerita itu sendiri. Selanjutnya itu tidak berurutan, dia boleh ditulis awalnya dulu, baru akhir, terus baru pertengahan. Selanjutnya itu gaya bahasa bebas. Gaya bahasa bebas itu maksudnya kita nggak harus menggunakan gaya bahasa yang dipakai oleh penulis, seperti menulis ketika kita membaca karya-karya ilmiah, kita tidak harus menggunakan kosakata yang terlalu formal. Selanjutnya berisi intisar ya, seperti yang di awal tadi, itu yang kita tulis hanya berisi gagasan-gagasan utamanya saja. Dari teks ikhtisar sendiri mempunyai struktur. Nah, struktur yang pertama itu abstrak. Abstrak itu berisi pengenalan awal dari cerita. Seperti cerita Putri Salju, dia mengenalkan terlebih dahulu bahwa Putri Salju itu berasal dari kerajaan, dia putri yang cantik, mempunyai kulit yang putih. Selanjutnya ada isi. Isi itu bagian pertengahan dari cerita tersebut. Nah, seperti ibunya Putri Salju meninggal, ayahnya meninggal kembali, ratu yang baru jahat, dan selanjutnya itu ada penutup. Penutup itu seperti bagian akhir dari cerita, seperti pangeran bertemu Putri Salju, pangeran menyelamatkan Putri Salju. Nah, selanjutnya ada. Pernah nggak kamu kepikiran, kenapa air laut itu asin, tapi hujan yang jatuh ke kita malah tawar? Padahal aneh ya, soalnya hujan itu sebenarnya asalnya juga dari laut. Jawabannya ada di proses alam yang kelihatannya simpel, tapi pintar banget. Waktu air laut kena panas matahari, airnya menguap ke atas, berubah jadi uap air. Nah, yang ikut naik itu cuma airnya, garamnya nggak bisa ikut, jadi tertinggal di laut. Itu sebabnya makin lama laut jadi asin, karena garamnya numpuk terus, sementara hujan tetap bersih dan tawar. Coba bayangin deh, kalau hujan itu asin, tanaman bisa rusak, tanah jadi nggak subur, dan kehidupan di darat bisa kacau. Tanpa kita sadari, alam itu kayak punya sistem penyaring alami yang jaga kehidupan tetap seimbang. Kalau kamu baru tahu fakta ini, tulis kata asing di kolom komentar ya. Itu contoh dari sedikit.
Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan kembali ada ciri-ciri dan ikhtisar. Masih ingat ciri-ciri yang pertama tadi? Singkat dan padat. Singkat dan Padat. selanjutnya Tidak berurutan. tidak berurutan. Lalu Gaya bahasa bebas. terakhir Intisari. intisari. Terus ada juga struktur dari teknik intisar. Strukturnya tadi apa? Satu, Abstrak. abstrak. Selanjutnya Isi. isi. Terakhir Penutup. Nah, dari sinilah kita bakal ada tugas kelompok. Oke, tugasnya Ibu bagi 3 kelompok. Tugasnya kelompoknya mau Ibu pilih sendiri, pilihin atau pilih sendiri? Pilih sendiri. Udah lemes banget ya, nggak ada suaranya. Atau Ibu pilihin aja ya. Pilih Pilih sendiri. sendiri ya. Oke, kalau gitu boleh maju perwakilan kelompoknya 3 orang. Ayo satu lagi. Kelompok 3. Oke, sebelumnya Ibu bakalan membagi kelompok kalian. Ada soal yang paling susah sampai soal yang paling mudah. Baris dulu, Gimana sih cara dapatin soal yang mudah? Ibu bakalan kasih games. Siapa yang kalah, dia yang dapat soal yang paling susah. Kalau Ibu sebut 1, pegang tangan. Kalau sebut 2, pegang pundak. Kalau sebut 3, pegang lutut. Satu Tangan. 2. pundak, 3. Betul. Oke. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 2. Sampai. Oke, kita cari kelompok yang pertama dan yang kedua ya. 1, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 3, 1, 3, 2. Oke, terus kita berarti kelompok yang pertama ya. Oke, ini untuk soal kelompok yang pertama. Ini untuk yang kedua dan yang ketiga. Oke, mari dikerjakan bersama kelompoknya. Jawabnya di bagian
Desi. Ya. Yang ketiga. Ya, benar. Boleh kelompok 2 maju. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 yang pertanyaannya uraikan ciri-ciri teks ikhtisar. Yang pertama singkat dan padat, yang kedua tidak berurutan, yang ketiga gaya bahasa bebas, dan yang keempat intisaris. Sekian Ya, ya. pintar. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Jadi dapat pertanyaan, jelaskan pengertian teks ikhtisar. Jadi teks ikhtisar adalah teks ringkasan yang singkat dan padat, meski juga ditulis secara tidak berurutan. Sudah benar semua. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Oke, Ibu rasa cukup pertemuan kita untuk hari ini. Selanjutnya boleh disiapkan cerita bebas, cerita rakyat atau dongeng. Nanti kita akan memilih bagian-bagian kebahasaan dari teks ikhtisar. Oke, terima kasih. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum